di dongkotnya nih. Halo, Edis, buka kameranya. Silakan, nggak usah basa-basi, nggak usah banyak cincong, langsung masuk ke tema. Silakan. Buka kamera. Silakan buka kameranya. Kita bahas ini, pertontonkan karena Anda katanya hebat, jagoan. Silakan. Buka kamera. 5. Biar orang-orang menyaksikan kelas Anda itu di hadapan Bang Suma itu seperti apa. Itu loh. Terakhir kita ketemu, kamu mencret membahas tentang kitab Lukas. Sekarang, ini lagi nih. Karena Islam juga membahas tentang penyaliban. Malas. Hah? Gimana? Lagi bahas apa nih? Ini Edis kah? Kita pecinta Edis. Oh alah. Pecinta Edis. Omreng ternyata sama. Sama memang. Edis juga begitu. Saya cuma menanya aja. Dari tadi saya simak. Bahasanya pada kasar semua ya. Nggak ada yang kasar. Tadi cuman saya tegas ngomong. Siapa yang binatang? Itu mana? Ada rekamannya kok. Saya bilang apa? Bilang yang kayak setengah-setengah tadi itu yang naik. Tadi kau nggak lihat itu setengah bayar. Kau nggak lihat itu gaya bicaranya. Bahasanya kan Anda mencerminkan. Ya nggak apa-apa. Mencerminkan. Iya mencerminkan saya sendiri, nggak apa-apa. Ngapain kau curhat di sini? Oh gitu. Iya. Tapi kan Anda bawa agama. Nggak apa-apa. Sekarang permasalahannya di mana? Oh jadi agamanya seperti itu. Sekarang begini. Boleh. Orang-orang Kristen disebut oleh Yesus itu sebagai anjing. Kamu terima nggak itu? Siapa? Saya. Orang Kristen. Orang Kristen itu dianggap anjing, dianggap serigala. Bahkan kalau Anda membaca 2 Petrus 2 nomor 19, nomor 20, 21. Kalian itu dianggap anjing dan babi. Oleh kitab Anda sendiri. Oh iya dong. Makanya belajar Bible. Yesus mengatakan di luar daripada golongannya itu disebut anjing. Matius 15 nomor 23, 24, 25, 26. Apa nggak sakit itu? Dan memang kalian disebut domba kan? Domba itu apa? Manusia atau binatang? Oke. Jadi nggak usah terlalu lebay. Ada yang kasar menurutmu? Yesus itu nggak ada baik-baik. Pernah nggak Yesus memanggil ibu yang melahirkan dia dengan panggilan ibu? Pernah. Di mana? Tunjukkan. Silakan tunjukkan ke saya. Ada. Silakan tunjukkan. Di mana Yesus pernah memanggil ibu? Di sini sih saya hanya nggak mau banyak berdebat. Nggak pernah. Yesus itu nggak pernah memanggil ibu ke Maria, nggak pernah. Dia memanggilnya wanita atau perempuan. Di sini saya sendiri nggak mau berdebat sebenarnya, hanya mau mengkonfirmasi bahasa-bahasa itu karena mencerminkan Anda sebagai orang yang figur. Jadi tuntunan bagi orang lain, berbicara dengan baik, berbicara dengan enak didengar, biar bisa masuk. Saya tuh kalau Edis nabimu itu bagus kalau dia bicara. Itu bagian kalian ya, bagian kalian. Cuma kita yang di sini yang hanya bisa melihat. Mau diskusi nggak nih? Dari tadi mau diskusi nggak? Dari tadi gini. Mau diskusi nggak? Bahasa-bahasa dari Anda itu terlalu banyak. Ada mau diskusi nggak? Ada bahasa binatang dan mau diskusi nggak? Mau diskusi nggak? Itu adalah mau diskusi nggak? Mau diskusi nggak? Atau mau berkhotbah di sini? Enggak, bukan mau berkhotbah. Hanya mau mengingatkan karena kalau mau berdiskusi juga di luar latar belakang ini, tadi kan bilang oke, kita diskusi latar belakang dulu ya. Iya. Oke, lebih bagus. Latar belakang maksud Bang Suma itu kayak gimana? Latar belakang itu yang melatar belakangi orang Yahudi ingin menyalib Yesus. Sampai segitunya kamu tanya. Latar belakangnya kan sampai segitunya juga perlu kau tanyakan. Apa itu latar belakang? Iya, tahu makanya. Udah makanya. Jangan sok paten. Nah, sekarang kau jelaskan. Sekarang saudara jelaskan kepada saya apa latar belakang orang-orang Yahudi
ahli Farisi, orang Farisi, ahli Torah, mahkamah agama ingin menyalib Yesus? Latar belakangnya karena di situ ada rencana besar yang akan terjadi sebenarnya. Latar belakangnya. Ya, latar belakangnya itu. Makanya ahli Taurat sama orang-orang Farisi itu tidak senang. Bahkan Yesus sendiri bilang, di tempat dia tidak diterima. Oh, berarti latar belakangnya karena nggak senang. Iya, karena ada di situ penebusan. Di mana? Coba di mana orang Farisi menyalib Yesus karena adanya penebusan? Oke. Bentar ya, bentar. Ya, silakan. Sini handphone saya. Kalau pembohong berbicara santai aja meskipun bohong. Coba kamu tunjukkan di mana orang Farisi menyalib Yesus karena adanya penebusan. Oke, selesai ini saya boleh bertanya dong? Iya, kan ini materinya jelas. Oke. Jadi saya boleh bertanya, Anda bicara tentang Yesus Tuhanku, aku boleh bicara tentang Muhammad dong? Ini berbicara mengenai tema dong. Oh, selesai tema aku bisa bertanya dong, nggak bisa seperti itu, nggak bisa hanya emang lu siapa? Lu siapa? Kau buka Komal, kau bikin tema sendiri. Iya. Masa di sini ini berbicara tema, silakan kau tanya agamaku tentang tema ini. Silakan kamu bertanya. Nggak fair, nggak enak. Bertanya tema ini tentang agamaku, tuyul. Nah, itu bahasa aja, itu bahasa nggak enak banget loh. Tuyul itu kan tahayul. Sakit. Ini bahasa gak enak loh. Iya, derita lu, cuplis, tuyul. Nggak peduli, saya nggak peduli. Saya Muslim. Anda Muslim? Saya Muslim. Oh, tapi bahasanya kok nggak menyenangkan begitu ya? Iya, bagimu. Tapi bagi teman-temanku menyenangkan. Bagi tukang tuyul. Tukang tahayul. Kamu bilang saya tuyul? Iya, tukang tahayul. Tukang tahayul gimana? Kamu mengatakan orang Farisi. Dengar. Kamu mengatakan orang Farisi. Kamu mengatakan orang Farisi melatar belakangi penyalibannya itu karena penebusan dosa. Itu tahayul namanya. Jangan sok paten di sini. Bahasamu nggak bagus loh. Sok paten kali kau. Macam kau itu bagus sekali bahasa kau. Kau sudah menyebut kami ini sebagai domba sesat. Sudah binatang sesat lagi. Jual-jual muka manis. Oh, nenek mukiper. Jadi nggak ada ya teman-teman dari antara seluruh tukang tahayul yang naik ke sini, belum ada yang memberikan jawaban sesuai dengan doktrin dogma gereja bahwa dosa Yesus disalib karena dosa waris. Belum ada. Ya mudah-mudahan ini. Halo, Ternak Edis silakan buka kameranya. Ya bukan Edis. Iya, minimal Ternak silakan. Iya, silakan. Iya, buka kameranya. Edis itu muridku. Nah. Berarti kamu kalau mengaku sebagai penggemar Edis, berarti kamu sudah mengakui bahwa salib itu adalah rencana iblis. Iya. Berarti iblis berhasil nggak atas rencana ini? Bang Juma ini. Berhasil nggak iblis? Pintar masalah Hasil tidak iblis. Berhasil nggak iblis? Masalahnya Bang Juma ini membalikkan fakta. Saya bertanya, jangan menangis. Anda mengatakan Anda penggemar Edis. Berarti Anda setuju pernyataan Edis yang mengatakan salib itu rencana iblis. Anda setuju? Kita bukan setuju dengan pertanyaan Edis itu ngomong sesuai Alkitab. Nah, berarti Anda setuju kalau salib itu rencana iblis. Memang. Berarti iblis berhasil nggak atas rencana tersebut? Itulah. Bang Juma ini sekolah agama. Tapi saya bertanya, berhasil nggak rencana iblis itu? Berhasil dia. Yesus mati. Yesus mati. Berarti latar belakang penyaliban itu bukan dosa, tetapi rencana iblis. Titik. Jangan masih ada lagi? Seperti itu tentang kemuliaan Tuhan. Jangan sesatkan banyak manusia, Bang Juma. Tadi rencana iblis. Ini dan iblis berhasil. Hati-hati. Setelah iblis berhasil, berarti dosa Anda ditebus.
Bukan seperti itu. Kita melihat. Lalu seperti apa? Kita Lalu seperti manusia apa? punya otak. Ya, silakan Anda terangkan. Silakan Anda terangkan. Iblis berencana menyalib Yesus dan rencana iblis berhasil. Apa yang Anda ingin jual dari keberhasilan iblis Sekarang tersebut? Silakan. Sekarang Saya diam. apa yang Anda lihat dari perbuatan Yesus? Adakah Yesus melakukan dosa? Lalu kenapa dia ditanya saya? Kenapa? Saya justru bertanya samamu. Kalau Yesus punya dosa, pantas dia disalib. Kalau Yesus tidak ada dosa, tidak pantas dia disalib. Seolah-olah Bang Juma ini mengapakan Yesus. Loh kok jadi saya? Ente yang berkongkol dengan iblis untuk menyalib Yesus, bukan saya. Yang mengatakan bahwa salib itu rencana iblis kan Anda. Sekarang begini, Yesus Dan punya Anda dosa iakan enggak? itu. Yesus punya dosa enggak? Yesus punya dosa enggak? Ada dosanya enggak? Enggak tahu kalau itu. Enggak ngerti saya. Jadi enggak usah ngomong. Dibilang penyaliban itu dari iblis. Jangan menyesatkan orang. Loh, Anda tadi mengiyakan. Anda mengiyakan tadi. Mulia di mana mulianya? Mana mulia ajaran Kristen itu yang mana? Karena utusan Allah kami itu mulia, penuh kasih. Terus kenapa dibunuh sama iblis kalau begitu? Banyak. Kenapa dibunuh iblis kalau begitu? Itu tidak perlu Anda bahas. Kok enggak perlu pula? Tapi kalau nyerang agama orang boleh. Anda sudah mengakui bahwa rencana pembunuhan terhadap Yesus itu adalah rencana iblis. Apa yang Anda dapatkan? Apa yang Anda dapatkan dari rencana iblis itu? Apa? Keselamatan. Berarti iblis menghadiahkan keselamatan kepada Anda. Kenapa Anda berpikir seperti itu? Karena iblis yang punya rencana. Orang bodoh. Sekarang penyaliban itu rencana iblis atau rencana Tuhan? Sekarang penyaliban itu rencana iblis. Tapi apa yang Anda dapatkan? Apa yang Anda dapatkan dari rencana iblis itu? Keselamatan. Ya sudah. Kenapa Anda menjadikan iblis itu seolah-olah seolah-olah dia Tuhan, dia hebat? Anda tidak keselamatan. Anda selamat dari pekerjaan iblis. Kok Anda pura-pura gila? Gimana sih orang ini? Anda membalikkan fakta. Anda yang menolak fakta. Mulut Anda sendiri yang mengatakan iblis itu merencanakan penyaliban. Berhasil nggak? Berhasil. Apa yang Anda dapatkan? Begini, keselamatan. Kalau berarti keselamatan Anda itu berasal dari iblis. Kalau Bang Juma mau mengapakan Yesus, jangan ambil yang ini. Tengok perbuatan Yesus. Mana satu perbuatan Yesus? Yang percuma, nggak ada hubungannya. Tak ada hubungannya ente dengan Yesus. Yesus itu orang Yahudi. Yesus itu orang Yahudi. Dia mengajar orang Yahudi. Umatnya orang Yahudi, bukan ente. Ente hanya mendapatkan hadiah dari pekerjaan iblis. Tidak usah. Itu hubungan Anda dengan iblis, bukan hubungan Anda dengan Yesus. Sekarang begini saja Bang Bima. Kenapa? Malu. Kita membahas perbuatan utusan Allah. Perbuatannya. Tidak usah membahas apa hubungannya? Kenapa? Percuma. Dengar. Percuma Anda membahas perbuatan Yesus kalau Anda tidak mengikuti Yesus dan Anda bukan umatnya. Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel. Adapun kalian menerima Yesus karena itu hadiah dari iblis. Itu yang iblis itu dari saran Juma itulah iblis. Yang menerima hadiah dari iblis siapa? Yang menerima hadiah dari iblis siapa? Yang menerima hadiah dari iblis siapa? Jangan kita pikir. Kenapa? Jangan kita pikirkan. Jangan kita pikirkan. Jadi apa yang mesesatkan? Anda sendiri mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana iblis. Anda yang mengatakan itu. Berhasil nggak? Anda mengatakan berhasil. Apa yang Anda dapatkan dari pekerjaan iblis? Keselamatan. Berarti bukan iblis.
Lah, yang menyalibkan Yesus, yang memiliki rencana, dan yang menerima rencana iblis kan kalian. Sekarang begini, Muhammad istrinya 4 itu, banyak istrinya dia sudah oleh siapa? Kenapa rumah tangganya orang yang kau sibuki? Kenapa rumah tangganya? Kenapa rumah tangga orang kamu sibukin? Kenapa? Itu dari ajaran siapa? Asutan siapa? Iblis kan? Kenapa kamu ribut tentang keluarga orang? Ada pekerjaan lain apa? Kenapa? Ribut tentang Yesus. Lah, harusnya kau ribut tentang, saya tidak ribut tentang Yesus, saya ribut tentang iblis. Jangan membalikkan. Saya ribut tentang iblis. Anda menerima hadiah dari iblis, Anda tidak peduli. Malah membahas Nabi Muhammad, malah membahas istri orang. Rumah tangga orang yang kau bahas, sementara kau menerima hadiah dari iblis, kau nggak sadar. Kenapa kami orang Kristen dari iblis penyaliban? Tadi kau mengakui penyaliban itu menyelamatkan kamu kan? Kenapa pula penyelapan dari iblis? Nah, Tuhan tadi yang menyelamatkan kami, Tuhan kami sudah rela mati. Rencana penyaliban itu dari iblis kan? Bukan kayak utusan abang. Rencana penyaliban itu dari iblis kan? Bukan seperti itu pola pikir. Ngaco. Iya. Sosok ngajarin, tapi dia sendiri nggak paham. Salahnya Bang Juma ini ngomong, saya orang tidak sekolah. Yang tidak sekolah itu yang menerima hadiah dari iblis. Masa penyaliban itu datang dari iblis menyelamatkan orang Kristen. Kan itu orang bodoh pun tidak memikir kayak gitu. Siapa yang merencanakan penyaliban? Merencanakan penyaliban iblis. Tapi kami diselamatkan oleh Yesus. Dengan cara apa? Mati. Nah, kalau iblis tidak membunuhnya, bisa nggak mati? Kenapa mau pikir iblis sampai sekarang pun membunuh manusia? Ya, kalau Yesus tidak dibunuh iblis, bisa nggak Yesus mati? Jadi kenapa abang membalikkan pantat ke depan? Kamu yang membalikkan pantatmu ke mukamu sendiri. Jangan membalikkan. Ini tanya. Saya bertanya sama ibu ini. Jangan membalikkan. Saya bertanya, bisa tidak Yesus mati tanpa dibunuh iblis? Bisa nggak? Itu bukan jawaban. Iman buta. Namanya orang gila. Anda mengatakan bahwasanya iblis punya rencana membunuh Yesus. Berhasil nggak? Berhasil. Apa hasil dari apa yang Anda dapatkan dari berhasilnya iblis? Keselamatan. Berarti iblis itu pahlawanmu. Kamu itu harus berterima kasih kepada iblis. Karena iblis telah menyelamatkan kamu. Tanpa pekerjaan iblis, kamu tidak selamat. Jadi sebenarnya juru selamatmu itu bukan Yesus. Juru selamatmu itu adalah iblis. Tanpa iblis, kamu tidak selamat. Karena iblislah yang kemudian menyalibkan Yesus sampai kamu selamat. Jadi sebenarnya juru selamatmu itu bukan Yesus. Juru selamatmu itu iblis. Itulah yang betul. Makanya sekarang kamu itu memperjuangkan ajaran iblis. Bukan ajaran Yesus yang kau perjuangkan. Yesus mengajarkan Taurat. Kamu mengajarkan bukan Taurat. Iblis itu tidak suka kepada Taurat. Iblis anti terhadap ajaran Tuhan. Iblis itu anti terhadap perintah Tuhan. Agamamu itu tidak mau lagi diperintah Tuhan. Makanya kau tidak mengaku lagi sebagai hamba Tuhan, tapi anak Tuhan. Kenapa? Karena kamu itu adalah pengikut iblis. Perbaiki jendelanya dulu, Bu. Perbaiki jendelanya dulu kalau mau ngomong. Begitu, ya. Udah ya, Bu, ya. Udah ya. Berterima kasihlah kepada iblis ya, Bu. Berterima kasih kepada iblis. Iblis, terima kasih. Berkat kamu menyalibkan anak Maria, aku diselamatkan iblis. Bicara gitu ya, Bu, ya. Halo, terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih sudah menjadikan iblis sebagai pahlawannya. Terima kasih. Terima kasih ya. Ibu sudah menjadikan iblis sebagai pahlawan.
Gitu. Nggak ada teman-teman, belum bisa, belum ada jawaban. Belum ada jawaban. Apa? Mas. Ya, lu. Jujur, Apa ya? jujur tadi itu apa? Menurut saya Kristen yang bodoh tadi itu. Kenapa Masa- bodoh? Itu udah pintar itu. Udah benar itu, Bang. Masa penyalipan dari iblis, Mas? Lah memang gak iblis. Yesus sendiri yang mengatakan. Yesus yang mengatakan penyaliban itu iblis. Dari iblis. Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44 Anda baca. Itulah ajaran yang sebenarnya dari Kristen. Cuman ketika dia sudah Yohanes mengatakan berapa, Mas? bahwa Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Ketika mereka mengatakan bahwasanya iblis yang merencanakan penyaliban dan berhasil, dan mereka menerima upah hasil daripada penyaliban itu, disitulah keingkarannya. Mereka ingkar lagi terhadap iblis. Jadi pengikut iblis yang durhaka kepada iblis. Itulah ibu yang tadi seperti Edis dan seterusnya. Termasuk Anda mungkin durhaka kepada iblis. Itulah ibu yang tadi seperti Edis. Penyaliban itu bukan dari Tuhan. Penyaliban itu dari iblis. Jadi orang yang menerima penyaliban itu adalah orang-orang yang termasuk dalam kategori angkatan jahat. Silakan Anda baca. Silakan Anda baca Yohanes 8 nomor 37 sampai Tapi nomor 4. ya mohon maaf, saya yakin kalau masalah Alkitab saya pasti kalah. Saya nggak berdasar. Cuman Nah, berarti kalau jangan Anda menjelaskan mengatakan, jangan saudara mengatakan enggak kalau Bible mengatakan iya. Loh. Jangan. Bentar, sebentar, Mas, saya baca dulu ya. Iya, silakan Anda baca. dulu ya. Silakan. Saudara yang satu, Maskur, bisa buka kamera, Bang? Dari sekte mana? Katolik, Protestan? Kecilin suara mouse-nya. Tua tapi om bodoh mati kawit. Iya, buka kameranya, saudara. Jangan emosi Kau dulu. gigi sudah tekor baru. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak masalah. Kau di Papua kau Nggak apa-apa. Jangan di mute, dia ngomong, biar dia ngomong. kau di Papua mati, leher kau putus. Oh, kenapa bisa? Karena ajaran kasih. Jadi kau om bodoh, Oh, jadi kalau di Kristen itu orang bodoh dibunuh. Kau itu bodoh juga bodoh. Oh, jadi kalau di Kristen kalau orang bodoh itu dibunuh gitu. Baru tahu saya. Itu kau di Papua kau sudah mati. Oh, kejam kali Papua ini memang ya. Ternyata memang Papua ini orang kejam gitu ya, Bang ya. Orang bodoh dibunuh di sana ya, Bang. Oh, mama sadis lah. Bahaya. Untung kalian tidak mayoritas ya. Untung. Kalau kalian mayoritas, maka terjadi lagi penjajahan dunia ketiga barangkali. Oke, silakan. Apakah salah ibu tadi yang mengatakan bahwa iblis yang berencana membunuh Yesus? Tidak salah. Kata siapa? Kata Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Apa keinginan bapakmu? Membunuh Yesus. Berapa kali iblis ingin membunuh Yesus? Nah, silakan. Ini Yohanes 8 ayat 37 ya. Iya, 37 sampai 44. Ini cuman aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Karena firman tidak beroleh tempat di dalam. Lalu berarti ini orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah orang yang tidak memperoleh firman Tuhan di dalam dirinya, betul? betul. Iblis atau bukan? Apanya maksudnya iblis? Iblis enggak yang ingin membunuh Yesus di situ? Enggak dong. Loh, kok enggak pula? Bukan gitu. Yesus Bukan mengatakan, gitu, makanya baca terus, baca sampai 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Jelas kok di situ. Coba yang mana? Saya nggak nemu yang sampai maksudnya mana. Nomor 44. 44 yang mana? Yang selalu saya buka. Ini Google ini nggak bener. Kan Google yang nggak bener, Bang. Enggak, maksudnya Alkitabnya, Mas. Yang benar itu Edis. Yang benar itu Edis. Bahwa penyaliban itu rencana iblis.
Itu jelas-jelas bukan, Mas. Loh kok jelas-jelas bukan? Di mana Mas, Tuhan Mas. berencana membunuh Yesus? Buktinya gini. Bukan Tuhan membunuh Yesus, itu salah, bukan gitu. Jadi gini, dari awal tuh kan gini. Dulu pada sebelum perjanjian baru, kan itu dulu untuk mengampuni dosa manusia itu adalah dengan darah domba. Setuju, Mas ya? Ya. Nah di perjanjian baru Tuhan itu datang dengan maksud untuk menebus dosa manusia. Karena itu kan ajaran penyesat. Itulah yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 15. Sang pembinasa keji itu duduk di tempat yang kudus sesuai dengan yang dinubuatkan Nabi Daniel. Nabi Daniel menubuatkan pembinasa keji itu, yaitu dia yang menghentikan korban binatang. Matius 7, Daniel 7 nomor 21. Matius berapa? 25. Aduh, soalnya gini loh. Sampai nanti dari tadi saya mau ngomong dibantah terus. Ya karena kamu membantah Bibelmu sendiri. Doktrin agamamu itu membantah Bibelmu. Doktrinmu itu bertentangan dengan Bibelmu. Emang saya ngomong doktrin apa, Mas? Coba, Mas. Sekarang Yohanes 8 itu jelas sekali Yesus mengatakan bahwa orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak iblis. Anda katakan bukan. Loh, mana ceritanya? Jelas-jelas mereka ingin membunuh Yesus karena tidak memperoleh firman di dalam diri mereka. Berarti mereka ini ketika Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Apa keinginan iblis terhadap Yesus? Dibunuh atau jangan dibunuh Yesus itu? Iblis mau Yesus dibunuh. Buktinya. Kenapa Anda melawan Bible? Buktinya iblis itu ingin menggagalkan Yesus untuk disalib. Dari mana ilmunya? Matius 21 maksudmu? Matius 21 maksudmu? Nomor 23. Apa namanya? Yang Petrus menarik dia ke samping. Saya nggak tahu ayat. Dia mengatakan, engkau adalah iblis. Karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Itu maksudnya. Justru orang yang berpikir Yesus disalib itu adalah iblis, kata Yesus. Orang yang sekedar berpikir Yesus akan disalib saja, kata Yesus, itu adalah orangnya iblis. Ya, makasih, Mas. Itu kata Yesus. Sampai enggak mendengarkan, Mas. Makasih, Mas. Loh, saya membantah dalilmu, jangan nangis. Gitu aja kok nangis. Saya bantah dalilmu. Oke, thank you. Sip. Salam kenal Saudara Jamie. Ya, salam kenal Bang Suman. Siap. Ini Protestan apa Katolik? Saya KTP Kristen. Saya jarang beribadah. Protestan berarti ya? Yang benar. Oke. Sip. Ini ada tema Bang. Tema terkait dengan latar belakang penyaliban terjadi terhadap kalau di Islam Nabi Isa, kalau di Kristen Yesus. Kalau di Islam tadi saya sudah menjelaskan orang-orang Yahudi dalam hal ini ahli kitab Bani Israel itu membuat makar, tidak suka kepada Nabi Isa alaihissalam sehingga mereka berusaha untuk menyalib Nabi Isa. Tapi tidak ada latar belakang penyaliban itu karena dosa waris. Nah, sedangkan di Kristen Yesus itu datang mati disalib untuk dosa waris katanya. Untuk mengetahui itu tentu kita harus mengetahui latar belakang orang-orang Yahudi, mahkamah agama, dan orang Farisi. Kenapa? Apa alasan mereka untuk menyalib Yesus? Silakan Bang, mungkin Abang bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman yang ada di bawah. Silakan. Saya mungkin masih belum akhir ya, memahami Alkitab itu. Iya. Ya. Namun yang saya tahu ya, dosa warisan itu, ini menurut saya ya, dosa warisan itu kan sejak Adam dan Hawa itu kan, itulah dosa warisan. Dan Hawa, manusia pertama kan jatuh ke dalam dosa. Kan? Kalau itu Bang,
Iya, saya dengar. Kalau itu sejauh saya belajar, itu adalah dusta yang diwariskan. Itu fitnah. Fitnah yang diwariskan gereja terhadap Nabi Adam. Karena tidak ada dalil di kitabnya Yahudi, Adam mewariskan dosa itu kepada keturunannya. Itu fitnah yang muncul. Sedangkan yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi, Kejadian 3 nomor 15. Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Artinya keturunan Adam dan keturunan iblis akan bermusuhan. Nah, kalau kita melihat nih, yang dilakukan oleh Kristen, kompak mereka menceritakan tentang dosa waris ini, memfitnah Adam. Berarti orang Kristen ini benci kepada Adam. Memfitnah Adam itu benci. Nah, kalau benci kepada Adam itu hanya berlaku bagi keturunan iblis. Membenci iblis itu hanya ada di keturunan Adam. Karena bermusuhan. Kalau di Islam, iblis itu musuh. Itu di Islam, Bang. Innahu lakum aduwwum mubin. Iblis itu musuh. Kenapa dia musuh? Karena gara-gara dia kemudian manusia itu bisa jadi celaka, manusia itu bisa menjadi kufur, kafir, dan seterusnya. Makanya iblis itu musuh bagi kami. Nah, ternyata di Kristen musuhnya itu Adam. Apa buktinya Kristen memusuhi Adam? Dengan mengada-adakan fitnah terhadap Adam, itu bukti bahwa Kristen memusuhi Adam. Mana dalilnya bahwa Adam mewariskan dosa? Nggak ada kan? Terus kenapa difitnah kalau bukan karena benci? Orang yang membenci Adam berarti bukan keturunan Adam, tapi keturunan iblis. Berdasarkan Kejadian 3 nomor 15. Keturunanmu akan bermusuhan dengan keturunannya. Nah, sekarang ini Kristen kok memusuhi Adam gitu loh. Sampai harus ada yang turun untuk nebus dosa Adam. Padahal dalilnya nggak ada. Gitu Bang, silakan. Jadi artinya berarti manusia sama itu tak berdosa. Berarti iblis tidak bisa menjatuhkan manusia pertanyaan ke dalam dosa. Itu maksudnya Bang Suma maksudnya. Kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, Bang, Adam itu diberkati. Kejadian 1 nomor 28. Kejadian 5 nomor 2. Adam dan keturunannya laki perempuan diberkati oleh Tuhan. Nah, Kristen mencoba untuk memfitnah dengan mengatakan Adam dan keturunan itu dikutuk. Mana dalilnya? Memang Adam itu pernah melakukan kehilafan. Tapi tidak pernah dikutuk oleh Tuhan. Yang dikutuk itu iblis. Jadi kalau dikatakan di ajaran Kristen penyaliban itu untuk melepaskan kutuk Adam, sebenarnya bukan kutuk Adam. Karena Adam tidak pernah dikutuk. Iblis yang dilepaskan. Karena yang dikutuk itu iblis. Berarti dengan kata lain, Kristen ini adalah iblis yang dikutuk. Nah, iblis yang dikutuk. Terus kenapa Adam yang difitnah? Ya, Adam difitnah. Mewariskan dosa. Dikutuk oleh Tuhan. Kan fitnah itu, Pak. Berarti sampai dari manusia pertama sampai sekarang manusia ini hidup tanpa dosa atau gimana? Manusia bukan hidup tanpa dosa. Manusia punya potensi berdosa. Dan kalau manusia itu berdosa, solusinya bertaubat. Bukan membunuh Tuhannya. Sebagai tumbal dosa-dosa. Karena Adam tidak pernah mewariskan dosa. Tidak pernah. Tidak ada dalilnya. Kecuali fitnah yang dilakukan oleh Yesus sendiri di dalam Roma 5 nomor 12. Karena Adam, maka dosa menjalar ke bumi. Ke seluruh keturunannya. Itu kan fitnah.
Gak ada Tuhan itu mewariskan dosa kepada keturunan Adam, gak ada. Malah diberkati. Dalilnya Kejadian 1 nomor 28, Kejadian 5 nomor 2. Adam dan keturunannya laki perempuanku berkati, kata Tuhan. Makanya tadi tema ini muncul. Apa sih latar belakangnya orang-orang Yahudi, ahli kitab, orang Farisi, mahkamah agama ingin menyalibkan Yesus? Benarkah karena dosa waris? Ternyata nggak ada. Mereka menyalibkan Yesus itu bukan karena dosa waris. Mereka murni menyalibkan Yesus karena takut bangsanya dirampas oleh penjajah Romawi. Karena faktor ekonomi politik. Sampai mereka sepakat membunuh Yesus. Bukan karena dosa waris. Adanya dosa waris itu muncul nanti dari gereja Kristen mula-mula. Sampai hari ini diwariskan kebohongan itu. Silakan. Ya kan para ahli Taurat itu kan memang mereka tersaingi oleh Yesus kan gitu. Iya, bukan karena dosa kan? Ya kan? Iya. Iya, tersaingi karena Yesus mengerti sekali tentang kebenaran. Iya. Ya. Oleh sebab itu, ini menurut saya bukan karena firman atau salah dikoreksi bagi orang Kristen ya. Sehingga mereka membunuh Yesus ya dengan cara kejam, yaitu disiksa dan disalib. Kan gitu. Mereka membunuhnya karena tidak mau tersaingi. Iya. Bukan karena dosa kan? Bisa aja Yesus mungkin dihukum secara lain atau dibunuh secara lain oleh mereka. Tapi kan waktu itu bagi penjahat Salib. disalib. Ya. Nah, penjahat yang sangat istilahnya dianggap sangat berdosa itu disalib. Seperti 2 orang yang disalib juga kan. Nah, latar belakangnya Yesus disalib bukan karena dosa waris. Karena orang-orang Yahudi cemburu dengan Yesus. Itu faktornya. Nah, dari mana Kristen mendapatkan ilmu penyaliban itu? Latar belakangnya adalah dosa waris. Sedangkan yang punya kitab. Jadi ini Bang, jadi saya minta naik bukan menawan saja, saya ingin tahu bagaimana kan biasa saya sampaikan juga seperti apa ya itu Yesus itu mati ya disalibkan seperti ini kan bukan berarti Yesus datang untuk disalib begitu hukuman penebusannya. Tidak ada. Tadi siapa bilang tadi? Tidak ada dalam konsep pengajaran Yesus, pengajaran pengajaran Abraham, Yakub, Ishak, Musa, Daud, Salomo, Yesus nebus dosa dengan membunuh orang benar. Nggak ada. Ya, nggak ada. Nah, inilah yang saya pertanyakan. Itu kan pernah saya pelajari dulu masih kecil dulu, Bu. Itu pada Yohanes 3 ayat 16 itu kan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak tunggal. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan hidup kekal. Nah, berarti cukup percaya Yesus kan? Memang harus percaya, tapi bukan sekedar hanya percaya, tapi harus menjalankan segala teladannya. Betul. Nah, itu baru benar. Memang banyak saya. Teladan Yesus yang harus diikuti, bukan doktrin dogma gereja. Kan begitu. Sekarang permasalahannya. Memang banyak yang berpendapat begitu, asal percaya kan selamat enggak. Itu dalilnya tadi Anda yang baca. Artinya percaya. Artinya gini, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya kan mati. Betul, iman tanpa ada perbuatan kan juga kan mati. Tidak ada gunanya. Begitu juga iman sama dengan di Islam kan gitu, di Muslim sama semua. Begitu juga iman tanpa akal kan begitu. Ya. Nah, sekarang dalil yang Anda bawa. Saya percaya Yesus lalu selamat enggak. Lah di situ dalilnya begitu. Artinya gini Bang ya. Mungkin agak keluar dari konsep ya. Artinya gini Bang.
Oke, kita percaya Yesus, tapi setiap hari membunuh, berzina, dan lain sebagainya yang berdosa, masa diselamatkan? Oh, itu tidak percaya Yesus namanya. Itu tidak percaya Yesus itu. Yang disebut percaya Yesus, perintah Yesusnya di dalam Matius 19, jangan kau membunuh. Kalau percaya kepada Yesus, ya tidak membunuh dong. Kalau percaya kepada Yesus, ya tidak berzina. Kalau percaya kepada Yesus, berarti tidak menjadi Kristen. Percaya kepada Yesus. Itu intinya, karena Yesus ini kan Yesus datang ke dunia ini bukan meniadakan kitab hukum Taurat, ya. Ya, betul. Bukan meniadakan. Benar sekali. Tapi menjelaskan Taurat itu untuk disempurnakan. Nah, Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, orang-orang yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina di kerajaan langit. Ya. Nah, sedangkan Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 16, nomor 21, nomor 22, siapapun yang mengharapkan di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran, maka Yesus Kristus tidak berguna bagi dirinya. Berarti Paulus mendoktrin pengikutnya mengatakan bahwa di dalam hukum Taurat itu tidak ada kebenaran. Bahkan di dalam Filipi 3, Paulusnya mengatakan bahwasanya hukum Taurat itu adalah sampah. Galatia 5 nomor 4 demikian juga adanya. Paulus juga mengecam bahwa tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Roma 5 nomor 20 juga demikian adanya. Galatia 5 nomor 1, 2 dan seterusnya begitu juga adanya. Kolose 2 nomor 15 begitu juga, nomor 12 begitu juga adanya. Paulus mendoktrin pengikutnya untuk tidak lagi mengharapkan keselamatan dari hukum Taurat. Sedangkan Yesus tidak ada keselamatan bagi orang yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Dari sini aja sudah bertentangan. Makanya saya mencoba untuk menggali sejauh mana saudara Kristen saya ini memahami tentang penyaliban tersebut. Latar belakangnya tahu nggak orang-orang Kristen ini? Tidak ada latar belakang penyaliban itu karena dosa dosa Adam. Tidak ada. Latar belakang penyaliban terhadap Yesus oleh ahli Taurat, imam kepala, mahkamah agama, semata-mata karena bangsa Yahudi takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Itu aja. Ada embel-embel dosa waris, penyelamatan dengan darahnya, dengan ini nggak ada, itu nggak ada. Latar belakang itu nggak ada. Itu muncul belakangan dari meja Kristen, dari member Kristen. Ya, berarti Bang semua percaya pada mengakui teladan Yesus berdasarkan Al-Quran. Fattaqullaha wa ati'un. Hadza siratul mustaqim. Nabi Isa alaihissalam mengajarkan jalan lurus kepada Bani Israel. Apa itu? Menyembah hanya kepada Allah dan mengakui Yesus Nabi Isa itu adalah Rasul Allah untuk Bani Israel, untuk mereka. Itu iman saya, Bang. Ketika dia datang mengajarkan Bani Israel menyembah hanya kepada Allah dengan diiringi mujizat-mujizatnya, orang-orang Yahudi cemburu. Berarti menurut Bang Edwis ya, menurut Bang Cuma, Allah lebih hebat daripada Yesus ya. Gimana? Wah, saya juga pasti berarti Allah yang disembah oleh Bang Cuma lebih hebat, lebih teladannya lebih bagus daripada Yesus. Ya, Allah itu pencipta dan bumi, Yesus hanya makhluk. Ya, benar. Ya, benar. Artinya gitu. Berarti semua yang diadakan oleh Allah adalah baik aja kan, baik semua baik. Tidak boleh ada cemburu, tidak boleh rasa dengki, tidak boleh rasa iri, tidak boleh membunuh. Yang penting yang baik-baik. Pada kenyataan selama ini kita lihat ya. Sering-sering terjadi pembakaran ke gereja itu, pengusiran orang baik itu perbuatan siapa sebenarnya? Itu oknum itu, Bang. Sama ajaran ayah. Itu oknum, Bang. Jadi kalau kita berbicara mengenai Bang Suma, berarti Bang Suma tidak
tidak setuju dengan seperti itu kan. Oh, nggak setuju karena dalam Al-Quran tidak ada perintah itu. Berbeda dengan di Bible, perintah untuk menjajah, memperbudak, merampas, memperkaos dan seterusnya itu lengkap di Bible. Kalau di Al-Quran itu nggak ada itu. Saya belum pernah baca sih itu. Kalau ini contoh ya, contoh. Saya tidak banyak baca. Ya. Contoh, Ulangan 20 nomor 10 nomor 11 Anda baca itu mengerikan sekali. Itulah yang dipraktekkan oleh Belanda di Nusantara ini. Itu yang dipraktekkan. Ulangan berapa tadi? Ulangan 20 nomor 10 nomor 11. Kalau di Islam tidak ada itu, Bang. Kalau Anda pun yang melakukan hal seperti itu oknum, tapi kalau di agama Anda memang Bibelnya sendiri yang mengajarkan itu. Ini nggak sepenuhnya dibaca dari atas, Bang. Setahu saya, kita tidak ajarkan untuk orang Kristen tidak ajarkan untuk membuat hasil seperti itu. Malah oh, siapa bilang? Kata siapa, Bang tuh? Kata siapa, Bang? Bahkan Kristen ini diajarkan, ditanamkan keselamatan itu hasil dari membunuh Tuhan. Itu di Kristen, satu-satunya agama yang paling sadis di muka bumi ini Kristen, agama yang haus darah. Karena darah Tuhannya aja harus diminum, daging Tuhannya harus dimakan untuk selamat. Loh, itu real, saudaraku, itu real. Artinya gini, Bang. Itu real. Kami tetap mengikuti teladan Yesus. Kalau teladan Yesus, Anda jadi Yahudi dong. Karena Yesus itu bukan Kristen. Tidak boleh. Itu namanya. Ya, yang berbuat jahatlah sesama. Ya, itu teori, itu teori. Tapi pada praktiknya Kristen menyebar ke seluruh dunia dengan cara penjajahan, pembunuhan, perampasan. Itu yang terjadi. Kristen masuk ke Nusantara juga, Anda tahu sejarahnya? Mungkin Kristen lain kali ya. Oh, nggak ada dong. Kristen dari mana? Kristen itu sumbernya cuma satu. Dari Roma, Kristen itu, Bang. Dari Romawi, kekaisaran Romawi yang mengajarkan agama Kristen itu, bukan orang Yahudi. Tidak ada orang Yahudi masuk ke Nusantara ini mengajarkan kekristenan. Penjajah yang masuk di Indonesia ini yang membawa agama Kristen itu. Setelah Indonesia merdeka, baru Anda sok cantik, sok paten. Oh, kami ajaran kasih. No. Jutaan wanita menjadi janda karena ulah-ulah orang-orang yang beragama Kristen. Jutaan manusia menjadi yatim piatu karena ulah oleh orang-orang Kristen. Penjajah. Kali ini saya dengar. Penjajah 350 tahun lamanya. Agamanya Kristen. Nama rumah ibadahnya gereja. Nama kitabnya Bible. Nama Tuhannya Yesus. Masa Anda baru tahu? Indonesia merdeka baru 80 tahun. Itu pun dimerdekakan oleh para pejuang yang mayoritas Islam. Agama Kristen itu agama penjajah, Bang. Agama Kristen itu agama penjajah. Indonesia merdeka baru mereka berhenti menjajah di Nusantara ini. Sekarang aja Kristen masih menjajah halus. Nama kitabnya disebut Alkitab. Itu nama kitabnya umat Islam diambil. Nama Tuhannya Allah. Itu nama Tuhannya umat Islam diambil. Paulus digelari Rasul. Itu gelarnya Nabi Muhammad diambil. Semua istilah-istilah Al-Quran itu diambil masuk ke dalam Bible. Itu mental penjajah. Jadi maksudnya Al-Quran duluan baru Alkitab atau gimana maksud? Bible duluan, bahasa Yunani. Al-Quran masuk di abad ke-8 di Nusantara ini. Kristen masuk lewat Belanda masuk ke Nusantara ini abad ke-16. Jadi, kalau Anda mengatakan Kristen duluan mana dengan Islam, yang dibawa oleh Nabi Muhammad lebih duluan daripada yang dibawa oleh Belanda masuk ke Nusantara. Ya, berarti Belanda ketika datang membawa kitabnya bahasa Inggris. Kalaupun berbahasa Belanda, tidak ada istilah-istilah Islam di situ. Nah, ya berarti Nabi Muhammad duluan lahir daripada Yesus ya. Oh, itu berarti Anda sudah mulai gila. Saya kan mengatakan enggak kan gini kan itu enggak usah silat lidah. Nabi Muhammad abad ke-7. Belanda masuk di Indonesia. Kok Yesus bahasa Indonesia, Bang? Yesus bahasa apa? Bahasa Aram. Iya, yang saya bahas ini penjajah. Yesus tidak mengajarkan Kristen.
Apakah Anda merasa Iya, bahwa Pak. Kristen itu diajarkan Yesus? No, kan tadi saya sudah bilang, kalau Anda mengikuti teladan Yesus, Anda menjadi Yahudi. Karena Yesus Yahudi, bukan Kristen. Kalau Anda mengikuti teladan Paulus, baru menjadi Kristen. Siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Yesus? Bukan. Siapa yang mengajarkan Anda makan babi? Yesus? Bukan. Siapa yang mengajarkan Anda kemudian Kasih, ibadah Bang. minggu? Yesus? Bukan. Ya. Apa yang Anda Ya, lakukan Bang, sebagai kasih seorang pencerahannya. Kristen bukan ajaran Yesus. Itu semua ajaran dari Yes. Barat. Nah, saya menghargai Bang Sumasa. Saya Ya. kalau Bang Suma mengikuti teladan Yesus, mudah-mudahan yang saya dengar itu di TikTok ya, di berita itu, yang di Solo sana, mudah-mudahan orang Kristen bisa aman ya. Iya. Membuat sebuah Yerusalem Kalau mini di Tindakan- tengah-tengah mayoritas Islam itu tidak benar itu, Bang. Itu tidak benar. itu, Iya. Kalau Anda membuatnya di tengah-tengah, itu gimana itu? bukan membenci, tapi agama Kristen itu adalah agama syiar yang selalu menyerang agama Islam supaya Islam ini hilang di muka bumi, menjadi Kristen. Itu misi Kristen. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu misi Kristen untuk mengkristenkan seluruh dunia. Itu misi Anda. Dengan cara-cara halus, membuat lagi karikatur Yerusalem kecil di tengah-tengah mayoritas umat Islam. Itu siasat. Karena Belanda secara kasar tidak bisa menguasai Tapi Nusantara. mudah-mudahan Maka sekarang ini kemudian mereka melakukan penjajahan secara halus. Gitu, Bang. Artinya begini Bang, sekalipun memang penolakan itu, saya berharap Ya jelas kami menolak dong. dan dingin. Kami menolak, Artinya pasti dingin. kami menolak. Tidak Kami ada, pasti tidak menolak. ada, artinya kan tidak ada kekerasan, ya kan? Iya kan hanya agama Anda yang datang ke Nusantara ini dengan kekerasan. Kami enggak. 350 tahun. Mas jangan pura-pura. Agama Anda itu agama beringas. 350 tahun itu kan yang menjajah, yang apa namanya, Apa? yang mengusir penjajah kan bukan cuma Muslim. Betul, semua agama ikut betul. berperan, Tetapi gitu. bukan orang-orang yang ikut berjuang bersama dengan Muslim bukan sedang menjalankan amanat Bible. Karena Bible itu memerintahkan mengasihi musuh. Kalau Belanda datang kan musuh, dikasihi sama Belanda. Makanya kalian ada keturunannya Belanda, keturunan dari orang-orang yang mengasihi penjajah. Saya kira ente. kemarin Kan gitu. Saya kira kemarin yang menjadi apa namanya jongosnya orang Belanda ya itu yang Yang mana? orang imigran ya, saya bukan ya. Oh, dong. Yang menjadi jongos Belanda itu kalian. Bagaimana mungkin kalian bisa beragama dengan penjajah? Coba, kutanya dulu. Kenapa kalian bisa beragama sama seperti agama penjajah? Saya Kutanya dulu. cuma lihat-lihat sejarahnya sejarah. Oh, Anda cuma menghindari fakta sejarah berarti. Enggak. Ih, Saya masih bagaimana? baca Kalau Anda menghindari. keturunan, dengar dulu. Kalau Anda keturunan pahlawan, kenapa Anda bisa beragama dengan agama penjajah? Kutanya dulu. Apa jawaban Anda? Ayo. Kalau saya lahir penjajah sudah nggak ada, makanya saya nggak tahu. Itu makanya aku tanya, kalau Anda ini bukan berasal dari keturunan jongos penjajah, bagaimana mungkin Anda bisa beragama dengan penjajah sama agamanya? Ayo. Aku tanya dulu. Kakek Anda pahlawan, melawan penjajah. Begitu cucunya lahir dikasih agama penjajah gitu. Enggak dong. Periksa dulu silsilah keturunan Anda itu dari mana. Oke, Bang? Periksa, Bang, ya. Anda ini berasal dari keluarga yang apanya Belanda? Jongosnya kah? Pemuas nafsu seksnya kah? Atau jangan sampai babunya Belanda? Gitu, Bang, ya? Kalau kami campur Bang, keluarga kami campur, ada Muslim dan Kristen. Boleh. Oh, agama banyak. iya. Artinya berarti agama keturunan Anda itu sudah terkontaminasi dengan jongosnya penjajah berarti. Oke, Bang, ada lagi? Kalau kami campur Bang. Iya, campur Karena dengan mudah-mudahan, jongosnya. intinya Campur dengan tidak ada jongosnya perpecahan penjajah agama berarti, dan Bang, ya? Kristen ini artinya tidak mudah-mudahan tidak saling menyakiti sesama beragama ya kan. Anda sudah menyakiti kami, Bang. Cuman kami ini ajaran kasih sayang. Gitu. Iya dong. Oh. Sekarang kalau
saya mengatakan di dalam kitab kami Yesus itu sebagai setan iblis, Anda terima? Anda terima? Itu sayangnya. Oh iya dong. Kalau bukan karena kasih sayang, kalau bukan karena kasih sayang, pasti kami akan membantah. Berarti itu bukan ajaran orang Kristen. Kalau orang Kristen diajarkan, jangankan saudara, musuhmu pun harus dikasih. Itu teori. Saya pastikan itu teori. Tapi kan di Alkitab ada itu, Ya, kan aku udah bilang tadi teori. Praktiknya enggak. Coba Anda lihat, jangan tutup mata deh. Edis ribut antar gereja ribut. Tadi bilang kan. Itu semua terjadi. Itu terjadi fakta real. Jadi kalau dikatakan kasihi itu teori, Itu karena kalian minoritas sama dengan Nusantara ini. Tadi bilang Bang, ajaran Muslim yang gimana? Oh, Abang bilang itu oknum. Sama dengan berarti kami. Oh, itu oknum. Dengarkan saya. Ajarannya. Dengarkan saya, Bang. Gitu. Dengarkan. Kalau dikatakan di dalam Al-Quran bahwasanya mengasihi sama manusia, itu kami praktekkan. Kalian mengatakan mengasihi manusia itu teori. Itu teori, Bang. Tapi ini Alkitab dikatakan itu, Bang. Ya itulah makanya aku katakan teori. Tertulis doang tapi teori. Nggak ada praktek. Berarti oknum yang salah. Sama dengan Abang tadi bilang. Bukan. Ya, Abang nggak setuju dengan orang saudaraku. Saudara. Itu Kenapa saya katakan itu teori? Karena dalam kitab saudara sendiri tertuliskan perintah-perintah untuk memurtadkan orang lain, itu tertulis perintahnya. Betul. Iya dong. Dengan cara tipu daya pun caranya, ajarkanlah kekristenan tentang Yesus meskipun dengan cara menipu. Filipi 1 nomor 18. Dalil. Geleng-geleng kepala karena nggak paham Bible. Cuman print. Di dalam Bible tertulis tentang Yesus, kau beritakan dengan maksud mengelabui atau menipu atau maksud benar palsu. Aku Paulus tetap bersuka cita. Dalil. Makanya jangan cuma Kristen doang, baca Bible supaya paham. Begitu saudara ya. Yang jelas ya, tidak ada prinsip hidup untuk menyakiti orang lain, Bang. Semuanya begitu saudaraku. Ya. Semuanya orang berpikir begitu. Semuanya orang berpikir selama ini kan yang bertikai ini kan cuma Kristen dengan Muslim. Tapi faktanya di dalam kitab saudara itu menyakiti kami, gitu loh. Kitab saudara itu menyakiti kami. Oke? Coba Anda baca Yohanes 4. Yohanes 4 nomor 24 Anda baca. Dan Allah itu adalah roh. Padahal di situ bukan Allah. Di situ dewa. Kenapa Tuhan kami dibawa-bawa? Coba. Kalian tidak sadar Tuhan menyakiti kami kan? Tidak dong. Paling kalian mengatakan, Allah itu kan bukan punyanya umat Islam doang. Kalian tidak mau borok-borok mau sadar menyakiti umat Islam. Untuk jujur saja Kristen itu berat. Yohanes 4:24. Allah itu adalah roh, maka sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Kenapa enggak menggunakan Tuhan kalian sendiri? Kenapa harus menggunakan Tuhan umat Islam? Dalam bahasa asli kitab Anda itu tidak ada kata Allah. Yang ada kata Theos. Theos dalam bahasa Indonesia artinya dewa. Harusnya dewa itu adalah roh, maka sembahlah dewa dalam roh dan kebenaran. Itu yang betul. Tapi kalian mengambil nama Tuhan. Ya, oke. Kalau silakan. kita pada berprinsip seperti itu, artinya gini. Jadi yakinlah, jalanin apa yang Bang Suma yakini. Oh pasti saya jalankan. Saling menyakiti satu dan saya lain, pasti menjalankan. Pasti saya menjalankan apa yang saya yakini. Kalau saya menjalankan ajaran Yesus, pasti damai dunia ini. Dan juga kalau Bang menjalankan Alkitab yang tapi sayangnya bukan ajaran Yesus yang Anda amalkan. Itulah hebatnya kalian. Kalian itu hebat, paling bisa menyesatkan, paling bisa bertopeng ria, itulah kalian. Sekarang kalau Anda mengatakan ajaran Yesus yang Anda praktekkan, sekarang saya tanya sama saudara. Yesus itu masuk ke gereja atau masuk ke sinagoge? Loh. Sinagoge. Nah, kalian masuk ke mana? Gereja. Tadi katanya mengikuti Yesus.
Bukan berarti mengikuti. Itulah yang kubilang. Itulah yang kubilang. Kristen itu paling bisa menipu. Paling ahli dalam hal menyesatkan. Itulah kalian. Oke, siap. Mulut Anda mengatakan, kalau kami sudah melakukan ajaran Yesus, pasti kami. Yesus mengajarkan ke sinagoge. Kalian pergi ke gereja. Yesus mengajarkan tidak makan babi, kalian makan babi. Yesus mengajarkan kemudian bersunat, kalian tidak sunat. Yesus mengajarkan hari Sabtu, kalian hari Minggu. Mana yang Yesus lakukan, kalian lakukan itu apa? Coba, satu aja. Yang Yesus lakukan, yang Anda lakukan itu apa? Satu aja. Ya, tidak boleh menyakiti orang lain. Apakah Anda sadar? Dengan mengatakan Tuhan itu adalah Allah dan Allah itu adalah Roh, itu tidak menyakiti kami? Apakah dengan Anda menyebut nama kitab saudara dengan sebutan Alkitab tidak menyakiti kami? Anda sadar nggak itu? Buku yang kalian bawa